wabarakatuh. Baik, kita ulang lagi nampaknya tadi salamnya belum terekam ini Ustaz Dede. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat yang luar biasa kita bisa silaturahim. Kami di sini jam 4 lebih 6 menit lepas sholat asar di sini, sedangkan di Indonesia jam 20 lebih 6 menit ataupun lebih di sana. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lintas negara, lintas beduanya masih sama ya? Beduanya masih sama. Ustaz sini Ustaz. Ini bersama sahabat kita Ustaz Sali. Beliau lulusan SMK Darut Tauhid. Selain itu, kita pun akan minta pandangan pendapat juga di sini juga. Ada tokoh pendidikan sebenarnya. Ini ada Pak Apip. Pak Apip ini adalah di Kementerian Pendidikan dan beliau juga sebagai penyuluh dan kita manfaatkan sharing kita juga. Beliau sedang menyelesaikan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknik Komputer. Jadi kita sharing-sharing karena ini audiennya Pak Apip, ini audiennya adalah banyaknya wali santri SMK Darut Tauhid. Baik. Bapak Ibu sahabat semua, mari kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini jarak kita berapa meter ke makam Rasulullah? Makam Rasulullah mungkin 200 meteran. Ya, 200 meter ya. 200 meter Bapak Ibu sahabat semua. Jarak kami ke makam Rasulullah SAW. Ke Raudhah itu jarak 200 meter. Ini masjidnya luas banget, seperti dekat, tapi kalau jalan itu Masya Allah jauh banget. Bapak Ibu, sudah berselawat kepada Nabi, silakan selawat dulu kepada Nabi. Assalatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, supaya lebih menambah keberkahan, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami saat ini berada di dalam Masjid Nabawi, letaknya di pintu 20. Nah ini, jadi kami sengaja menyapa di sini. Kenapa tidak di luar? Di luar lebih panas. Di luar lebih panas. Baik, kita masuk saling mengisi, Bapak Ibu. Nah, kalau begini, nanti boleh diberitahu oleh Ustaz Dede seperti apa suara kualitas dari kami. Nanti Ustaz Sali memaparkan pengalaman kerinduan SMK dulu, Ustaz. Zaman SMK itu seperti apa, Ustaz? Bangga, Ustaz. Remaja itu masa-masa emas sebetulnya. Kita mempersiapkan masa depan kita. Di bidang pendidikan, di bidang kedepannya kita berkarir. Jadi meniti masa depan itu bukan dari setelah mulai kuliah dan sebagainya, sekarang. Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kalau ingat kan lulus 2014 ya, kita remind dulu lah ya di Masjid Eko Pesantren gitu ya, itu ya. Hal apa yang paling diingat, Ustaz? Dulu kebetulan saya masih di bawah. Oh iya. Masih Darut Tauhid Pusat di Kalong. Masya Allah, kita di Darut Tauhid ini diajarkan disiplin, diajarkan kewirausahaan, Masya Allah, diajarkan kita tangguh, pantang mengeluh, mandiri seperti itu. Dan di samping itu ya kita juga belajar teknik komputer jaringan, kalau pas saya dulu jurusannya seperti itu, Pak. Betul, Masya Allah. Baik, Ustaz Saleh ini alhamdulillah sekarang mohon doanya juga dari sahabat Bapak Ibu semua, sahabat santri dan Bapak Ibu wali santri. Beliau sedang melanjutkan S2-nya. S1-nya alhamdulillah sudah selesai. Sekarang sudah alhamdulillah sedang melanjutkan S2-nya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kita kupas saja, masuk saja tahapan masuk ke Universitas Islam Madinah ini. Tahapan apa, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tahapan-tahapan untuk masuk ke Universitas Islam Madinah itu, yang paling penting itu adalah daftar online. Nah, sekarang waktunya sedang dibuka nih, Pak. Kesempatan emas untuk adik-adik, untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh warga dunia yang mau melanjutkan pendidikan ke Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah.
sekarang sedang dibuka pendaftaran sampai terakhir pendaftaran itu sampai 12 November. Seperti itu. Pendaftarannya melalui website bisa diikuti di Instagram PPMI Madinah. PPMI Madinah. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di situ cara pendaftaran, persyaratan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang paling penting persyaratannya yaitu ijazah SMA kita. Ijazah SMA beserta nilainya diterjemahkan ke bahasa Arab. Seperti itu. Lalu paspor nggak perlu diterjemahkan ke bahasa Arab. Lalu KTP perlu diterjemahkan ke bahasa Arab. Lalu SKCK dari kepolisian, nah itu perlu juga. Lalu surat rekomendasi dari tokoh di Indonesia atau dari lembaga-lembaga keislaman di Indonesia. Seperti itu. Minimal, jadi rekomendasi itu minimal 2 rekomendasi. Nah, tokoh siapa aja yang bisa dimintai rekomendasi atau tazkiyah, yaitu salah satunya lulusan-lulusan dari Universitas Islam Madinah atau dari Timur Tengah. Seperti itu. Bahkan bagus jikalau lulusan Universitas Islam Madinah terus beliau pemangku pejabat di Indonesia seperti yang kita terkenal di Indonesia, Ustadz Hidayat Nur Wahid. Beliau lulusan S3 sini. Tazkiyahnya itu rekomendasinya sangat kuat dan beliau mempunyai jabatan gitu di Indonesia seperti itu. Wakil Ketua MPR ya sekarang. Ketua MPR sekarang seperti itu. Bisa juga dari Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda dan lain sebagainya. Atau dari pejabat-pejabat di Indonesia, contohnya dari MUI, kalau lembaga, atau dari gubernur atau dari wali kota itu bisa. Dan itu sangat dipertimbangkan rekomendasi seperti itu. Nah, selain rekomendasi, KTP, rekomendasi, ijazah, nilai, lalu surat keterangan sehat seperti itu. Itu yang jadi persyaratannya. Lalu ada juga akta kelahiran, betul, diterjemahkan ke bahasa Arab semuanya itu. Baik. Baik, Ustadz Ihsan silakan masuk, Ustadz Ihsan. Nah, Ustadz Ihsan yang sekarang saat ini berada di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Ihsan. Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Suara jelas, Ustadz? Jelas tersampaikan. Boleh tambahkan jelas, ini? Jelas. Alhamdulillah. Antum boleh tambahkan perihal suasana ketika sudah dinyatakan masuk ya. Sudah dinyatakan masuk, dan itu dari mulai di Indonesia apa yang dipersiapkan dan lanjut ke sininya. Ataupun nanti boleh di-review. Barangkali dari Ustaz Salih ada yang tertinggal, boleh di-review. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan ya Ustaz ya, dan juga Bapak Ibu dari Komite SMK Darut Tauhid. Jadi secara garis besar untuk pendaftaran ke Universitas Islam Madinah itu ada 3. Pertama, persiapkan berkas yang tadi, berkas asli maupun berkas terjemahan. Kemudian di-scan ke dalam PDF gitu ya. Itu masuk tahap pertama. Tahap kedua mulai untuk pendaftaran. Ya, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Kang Soli, Ustaz Soli, daftarnya online. Jadi kalau kampus-kampus di Arab Saudi itu tidak ada perwakilan ataupun agen. Jadi kita daftar langsung ke websitenya kampus sendiri. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa saya agen dari pihak ini, agen dari UIM, itu tidak benar. Karena kita sama sekali alhamdulillah nggak ada agen, jadi kita daftar di website langsung dan juga berangkat visanya langsung dari Kementerian Arab Saudi gitu ya. Jadi tadi yang kedua daftar online, yang ketiga masa tunggu, Ustaz. Karena nunggunya agak lama ya. Kalau dulu itu hampir setahun 2 tahun, tapi alhamdulillah mungkin tahun ini bisa setahun atau mungkin kurang dari itu bisa ada pengumuman kelulusan gitu. Gitu Ustaz. Jadi masa tunggunya itu yang harus dimanfaatkan. Jadi selama menunggu, teman-teman atau adik-adik bisa untuk belajar bahasa Arab gitu ya, ataupun menghafal Al-Qur'an.
Karena modal utama untuk belajar di Madinah itu pertama adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab karena kita full di kelas maupun di luar kelas kita belajar, kita pakai ngomong, nulis, dengar itu pakai bahasa Arab. Jadi ya kalau bahasa Arabnya kurang, insya Allah nanti akan ada kelas persiapan bahasa Arab juga nanti di UIM-nya gitu ya. Gitu. Yang kedua, hafal Al-Quran. Ya, bagaimanapun juga kan hafal Al-Quran adalah modal utama ya. Modal utama untuk seorang Muslim bisa belajar agama. Karena kebanyakan fakultas di UIM itu kebanyakan adalah fakultas agama. Walaupun ada beberapa fakultas sains ya seperti ilmu komputer ataupun kimia dan sebagainya. Tetapi kebanyakan para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah itu mengambil jurusan agama. Ya, di sana ada 5 fakultas ya. Di UIM ada 5 fakultas Bapak Ibu yang dipelajari. 1, Fakultas Al-Qur'an. Untuk masuk ke fakultas ini diwajibkan untuk hafal Al-Qur'an 30 juz. Ya. Karena nanti di sana mereka akan belajar tafsir, belajar juga qiraat yang 12 dan sebagainya. Dan yang kedua ada fakultas syariah. Itu lebih ke fikih dan sebagainya. Yang ketiga ada fakultas dakwah dan usuluddin. Kita belajar akidah di sana dan juga pokok-pokok keislaman. Yang keempat adalah fakultas hadis. Ya, kita belajar hadis dari riwayatnya sampai ke sanad-sanadnya semua dipelajarin. Dan yang kelima itu belajar bahasa Arab, gitu. Sastra Arab lah kalau di kita mungkin. Jadi kelima fakultas ini yang akan dipilih oleh para calon-calon mahasiswa Universitas Islam Madinah, gitu. Mungkin Ustaz izin menyampaikan ya. Jadi pertama kali saya lulus itu ke UIM itu, saya berangkat itu masih ingat ya, 14 Oktober 2017. Itu hari Sabtu jam 1 siang kurang lebih. Dan itu Masya Allah cuacanya sangat panas Ustaz, karena itu lagi puncak musim panas gitu. Lagi puncak musim panas mungkin sekitar 40-42 gitu ya. Gitu. Dan Masya Allah walaupun panas tapi dinikmati karena siapa yang nggak senang gitu ya bisa dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Itu Ustaz. Demikian. Baik, syukran Ustaz Ihsan. Masuk ya? Jelas ya suara kita? Jelas. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita ke Ustaz Sali lagi, Ustaz. Ya. Ustaz Sali, ini kan antum udah tahun ke mau masuk tahun kelima. Tahun kelima ya? Tahun kelima. Ya, karena lanjut S2 di sini. Dan kira-kira ini kendala ketika pertama kali datang ke sini apa gitu ya? Kendala yang ditempuh untuk santri-santri Darul Tauhid terutama ya, gambarannya, dan orang tua pun tidak perlu panik karena sebagian besar orang tua juga nih yang menyimaknya. Kendala ke sini biasanya penyesuaian yang lama itu penyesuaian cuaca seperti kata Ustadz Ihsan. Karena di sini bahkan kalau lagi panas itu 47, 50 gitu. Oh, Insya Allah. Kita udah kalau siang-siang tuh istirahat di kamar seperti itu biasanya. Kecuali kalau punya jadwal kuliah siang gitu, itu berat banget kalau seperti itu. Dan di Saudi ini biasanya kalau di dalam itu kan pakai AC kencang, di luar panas banget. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ya kurang bagus juga ya, di dalam dingin banget, keluar panas banget seperti itu. Itu kendala pertama di cuaca. Kendala kedua mungkin di makanan, yang sebagian orang belum tentu bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi makanan di sini. Makanan di sini ya? Ya betul. Dengan nasi Arab, nasi kabsa, gitulah. Nasi bukhari. Betul. Anda lihat Ustadz Ihsan, Ustadz juga di sini nggak gede-gede nih badannya, memang makannya dipakai belajar, bukan kayak anak nih ya. Bapak-bapak mah makannya dipakai sepedahan doang. Ya salam ya rahmat. Baik Ustadz Ihsan, kita lanjut ya Ustadz Ihsan dan Ustadz Sali, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, kita tanyakan saja. Baik, jelas kita mulai sesi tanya jawab ya. Nanti boleh Ustadz Ihsan,
sama Ustaz Sali yang akan menjawab. Mungkin nanti sambil nunggu ya. Baik. Ini Zat, Baik, di sini baik, tuh saya. kendala-kendalanya yaitu dengan lingkungan kebiasaan di sini. Hmm. Itu yang harus kita bisa menyesuaikan seperti itu. Dan juga bahasa. Zat. Biasanya orang Indonesia walaupun kita sudah belajar bahasa Arab di Indonesia, Ya. tapi ketika praktek di sininya mah beda lagi seperti itu. Gitu. Apalagi di masyarakat langsung Iya, di iya, iya, iya. Saudi ini seperti itu. Betul, Paling betul. yang makanya perlu belajar bahasa Arab dari sekarang. Seperti itu. Betul. Itu bahasa Arab. Nah, izin Baik, ini ada menambahkan, yang Ustaz. udah pertanyaan. Oh, bangga. Silakan Ustaz Lisan. Sebetulnya Bapak Ibu yang harus dicatat, ya, yang benar-benar harus dicatat dari pendaftaran anak-anak Ibu ke kampus di Madinah adalah. Pak, ini kok nggak ada suaranya, Pak? Halo, ada suara? Ada bocor. Oke. Ya, saya ulangi ya. Lanjut Ustaz. Ya, yang harus dicatat oleh Bapak Ibu semua bahwa sampai sekarang saya dan juga Ustaz Soli itu nggak tahu ya, tidak tahu, benar-benar nggak tahu apa yang menjadi faktor kelulusan kita di universitas di UIM itu nggak ada. Kita nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Gitu. Kalau secara dalam catatan kertas mungkin oke, bisa bahasa Arab, bisa satu. Yang kedua mungkin hafal Al-Qur'an yang kedua. Yang ketiga mungkin kekuatan dari tazkiyah atau surat rekomendasi. Itu yang ketiga. Cuman fakta di lapangan ternyata banyak teman-teman dari kami sendiri gitu ya yang lulus di UIM tetapi belum bisa bahasa Arab total. Jadi baru lulus SMA atau SMK ataupun dari paket C, kemudian daftar di Madinah dan keterima gitu. Alhamdulillah, rezeki Allah. Terus ada juga yang kayak kami, saya dan Kang Soli gitu ya, lulusan SMK umum gitu ya. Awalnya belajar komputer, jadi belajar syariah gitu ya. Itu tiba-tiba wallahu alam itu rezeki Ustaz. Benar-benar rezeki. Jadi mohon dicatat, jadi Bapak Ibu diperkuat doa-doanya gitu ya, diperkuat doa-doanya dan juga diperkuat asbab yang menjadikan anak atau saudara-saudara kita bisa belajar agama dengan mudah di sumbernya ilmu yaitu di Madinah gitu. Jadi sebetulnya yang paling kuat itu doa orang tua sih Pak Ustaz ya, karena kalau ikhtiar kita dilakukan tapi fakta di lapangan teman-teman saya juga beliau paket C gitu ya, paket C belum bisa bahasa Arab. Bahkan ada yang mu'alaf dari teman-teman Cina itu ada yang mu'alaf gitu ya. Belum bisa bahasa Arab, baru-baru bahasa Arab ya. Baca Al-Qur'an aja belum bisa gitu, masih ikro lah kalau kita istilahnya. Tetapi lulus gitu ya. Allah berikan kemudahan untuk belajar agama. Itu karena kampus ini terbuka untuk seluruh pemuda Islam. Jadi ini tuh khidmatnya Raja Salman kepada para pemuda Islam di seluruh dunia. Jadi semua orang bisa berkesempatan untuk bisa belajar agama di Madinah. Begitu Ustaz. Masya Allah, syukur Ustaz Lisan. Kita mulai membacakan pertanyaan tadi kami sudah scroll juga. Ustaz, ini tentang biaya hidup tadi ada yang bertanya. Silakan Ustaz. Ya, tentang biaya hidup di sini, sebetulnya di sini kita dapat uang saku bulanan, namanya mukafaah. Kalau untuk S1 itu sebanyak 840 rial. Dan itu insya Allah untuk kebutuhan sehari-hari mahasiswa, untuk makan, untuk transportasi, beli kitab, itu sudah sangat cukup. Dan juga ada makan di kampus itu, di restoran kampus itu kita disubsidi. Kalau di luar kita sekali makan 10 real, di kampus 2 rial. 2 rial itu sudah air, susu, kek, nasi, daging, sayur. Masya Allah, tabarakallah. Udah lengkap pokoknya. 4 sehat, 5 sempurna, 6 warg. Seperti itu. Jadi fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kampus itu seperti mukafaah atau uang bulanan 840 real. Lalu tiket pulang pergi liburan setahun sekali. Itu gratis. Lalu pas ketika datang itu kita juga dapat tiket gratis. Lalu
dapat uang pengganti pemberkasan kita tuh, Ustaz. Pemberkasan kita Masya Allah. di Indonesia ya. Iya, Di Indonesia bukan pengganti, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. ganti untung. Iya, ganti untung. Rugi. Yang dikeluarkan di Indonesia misalkan Iya. pengalaman itu berapa dulu? Ustaz? Mungkin 4-5 juta gitu ya untuk yang- pemberkasan gitu ya. Mungkin bisa lebih murah juga, tapi kita digantinya itu mungkin 8 juta, 9 juta gitu. Seperti itu. Ganti untung. Ganti untung, bukan ganti rugi. Masya Allah, tabarakallah. Lalu setiap tahun di sini ada juga badal kutub. Badal kutub itu untuk kita beli kitab di sini selama setahun, dikasih juga 850 rial atau 3,2 juta. Cukup insya Allah. Lalu ada yang lainnya itu fasilitas seperti asrama, itu udah gratis. Lalu setiap hari, setiap dari asar sampai isya, itu ada bis mengantarkan mahasiswa ke Masjid Nabawi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu ada program juga dari kampus, program umroh seperti itu. Atau program yang lainnya juga banyak, program haji juga ada seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Anak saya bercita-cita masuk UIN. Semua jurusan harus hafal 30 juz. Kalau masuk UIN itu tidak ada persyaratan harus hafal 30 juz, kecuali kuliah Quran. Kalau kuliah Quran itu harus 30 juz dan harus mutkin, karena nanti ketika sampai di sini itu dites 30 juz. Itu dites 30 juz dengan 10 soal. Dari 30 juz itu minimal 7 harus bisa kejawab. Seperti itu. Itu dari pengalaman kita di sini seperti itu. Baik, ayah bunda, mari santri semua ataupun yang hadir di Zoom ini, alhamdulillah sudah 46 orang. Barangkali ada komunikasi yang mau ditanyakan langsung. Silakan, Ustaz Ihsan maupun Ustaz Sholih. Alhamdulillah. Berkas apa saja tadi sudah dipaparkan di atas. Juga berkasnya bisa di paste ya. Iya, bisa di copy paste barangkali ada yang lewat. Dan silakan bisa di. Kembali saya ulang, mungkin ya bisa diikuti di Instagram PPMI Madinah. Nah, di situ sudah ada persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu disiapkan. Ada waktu kurang lebih berapa hari ya? 20 hari mungkin ya, atau 18 harian. 16 harian untuk bisa daftar di Universitas Islam Madinah. Karena kalau dahulu pendaftaran itu dibuka tiap hari selama websitenya tidak error. Kalau sekarang dibuka hanya contohnya 40 hari saja dari setahun sekali itu. Nah, biasanya kapan pendaftarannya? Ya pendaftarannya antara Oktober November seperti itu. Oktober November kurang lebih seperti itu setiap tahunnya. Gitu. Baik. Ini Ustaz Ihsan, Ustaz Sholih, lulusan Darut Tauhid ada berapa orang sekarang di lulusan Darut Tauhid SMK? Di Saudi aja lah. Saudi. Ya, di Saudi. Kalau di Universitas Islam Madinah itu SMK Darut Tauhid baru saya sama Ustaz Ihsan. Kalau SSG ada juga di sini. Kang Amin gitu. Ya. Ada juga di sini di Riyadh Ar-Roji, di Sulaiman Ar-Roji, Universitas Sulaiman Ar-Roji itu jurusan kedokteran. Laboratorium kedokteran, ada kedokteran juga di sana. Farmasi, itu angkatan 2 dari SMK Darut Tauhid. Ya, farmasi seperti itu ya. Banyak sekali. Ada juga di mana? Ustaz Ihsan bisa menambahkan yang dari Darut Tauhid di sini. SSG ada juga satu lupa saya namanya itu di Riyadh. Iya. S2 kalau nggak salah. Boleh Ustaz Ihsan. Belum bertambah sih Ustaz. Ya, belum bertambah. Oh, begitu. Iya. Nah, jadi ini jadi spirit kita, termasuk saya sendiri, ya boleh dibilang mungkin secara sistem tidak menjabat lagi di dalam COVID, tapi secara spirit gitu ingin sekali banyak santri Darut Tauhid masuk ke Universitas Islam Madinah, Bogor ataupun kemanapun ke sini. Karena Masya Allah, tabarakallah. Saya sendiri melihat mahasiswa ya karena kan berjumpa sama Mutawib kan. Iya. Berjumpa sama Mutawib, Masya Allah, ilmunya dalam ya. Masya Allah, gitu baik-baik gitu. Itu pengen gitu banyak santri kita gitu ya, santri kita yang bisa ke sini ke Madinah ataupun ke Mekah untuk berlanjutkan sekolah di sini, Masya Allah. Baik, Ustaz. Kita ada juga dari Darut Tauhid, ada juga di SMA, lulusan SMA Darut Tauhid
keterima di Sudan. Saya sebelumnya sempat di Sudan dulu sebelum di sini 1 tahun gitu. Itu sekarang Kiki namanya. Oh itu iya, sekarang iya, di iya. Sudan. Itu pernah ke rumah itu. Oh, gitu. Karena kakaknya itu silaturahmi juga Pak. Nah. Kalau jurusan non agama apakah diperbolehkan daftar ke UIM? Ya, boleh. Jurusan non agama di Indonesia-nya sepertinya ya, atau begini, kalau Di sini, untuk di jurusan agama apakah ya? di UIM-nya gitu ya, Ustaz Ihsan? Di, Ya boleh. di UIN. Saya juga kan non agama, saya juga TKJ, tapi ke sini bisa kuliah agama gitu. Itu bisa, insya Dan ini Allah. komputer jaringannya Bapak Ibu TKJ itu ya. Di sini juga banyak kok lulusan SMK yang keterima di Universitas Islam Madinah seperti itu. Jadi sebetulnya Bapak Iya, Ibu untuk melakukan pendaftaran itu harus ada ijazah gitu ya. Harus pakai ijazah. Jadi sebelum keluar ijazah jadi belum bisa daftar. Gitu. Jadi kalau masih kelas 11 ataupun masih kelas 12, masih belajar di kelas 12 itu belum bisa daftar. Baru bisa daftar setelah lulus. Setelah daftar ijazah gitu. Setelah dapat ijazah baru bisa daftar. Gitu. Baik. Di UIM ada jurusan selain agama, Ustaz? Ada seperti itu. Tapi disarankan di sini untuk ke jurusan agama seperti itu. Biasanya untuk ke non agama juga, contohnya yang umum ya, sains gitu, teknik informatika dan lain sebagainya itu ada. Cuma orang Indonesia sedikit gitu. Bisa dihitung jari mungkin 1, 2, 3, 4, 5 aja seperti itu. Ya. Tapi ada syarat tambahan kalau untuk umum biasanya TOEFL. TOEFL itu yang diminta ya. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi pertanyaan, silakan. Oh ini dari Uminya Zaki. Zaki dari SMA. Karena atau putranya ini Zaki ini teman anak saya. Boleh share kontak Ustadz Solih dan Ustadz Ihsan. Gitu. Boleh. Bisa ditanyakan juga ke Pak Dede ya. Iya, sama Pak Dede. Boleh. Ya. Ke Pak Dede wakil kepala sekolah bagian humas. Ya. Insya Allah kontak personnya ada. Begitu. Bolehlah. Sedekah waktu nih Ustadz Ihsan. Ya, kalau ya, insya Allah. Kalau Ustadz izin menambahkan kalau saya searching gitu ya. Searching dari berbagai scholarship atau dari berbagai beasiswa di seluruh dunia, itu yang paling royal gitu ya, yang paling membebaskan gitu ya untuk para penerima beasiswanya, dan yang paling luar biasa gitu ya, fasilitasnya itu dari pemerintah Arab Saudi gitu ya, dari beasiswa Arab Saudi gitu. Kalau kita lihat dari LPDP dan sebagainya, justru lebih banyak fasilitas yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi sebetulnya kalau dicari-cari yang paling free dan yang paling Masya Allah, yang paling luar biasa khidmatnya untuk para penuntut ilmu, ya dari sini di Arab Saudi. Ini juga bagian dari visinya 2030 Arab Saudi, yaitu untuk memperbanyak para penuntut ilmu atau pembelajar untuk bisa belajar di Arab Saudi, termasuk belajar agama gitu ya di UIM di Madinah, begitu Ustaz. Dan tidak ada syarat setelah lulus gitu ya. Setelah lulus nggak ada syarat harus mengabdi di instansi ini, harus bekerja di sini, nggak ada. Kan biasa kalau misalkan kalau beasiswa lain itu kalau udah lulus harus bekerja di sini. Di sini nggak ada. Benar-benar pure kalau udah lulus dakwah aja gitu, dakwah dimanapun terserah. Bahkan yang paling banyak ada ikatan dinas Ustaz ya? Nggak ada ikatan dinas. Justru Ustaz, yang paling banyak penerima beasiswa di UIM ini adalah penerima dari yang KTP-nya KTP Timur, misalkan Papua atau Sulawesi, yang memang jumlah penduduk muslimnya sedikit. Paling banyak yang nerima, karena orang Arab juga berpikir itu ya, dari imadah atau dari kantor di UIM juga berpikir untuk mereka setelah lulus dan kembali untuk bisa menyebarkan kembali Islam gitu di desanya atau di kotanya begitu. Gitu Ustaz. Baik Ustaz, kita kembali ke
pertanyaan dari atas. ya. Nah, baik. Dari sini ya. Untuk Ustadz Ihsan, beliau sekarang sedang di Fakultas Syariah ya Ustadz Ihsan. Kalau saya kemarin S1 lulus dari kuliah dakwah wa usuluddin, sekarang diploma Ali. Diploma Ali itu di atas S1 tapi di bawah S2, malah menuju ke S2. Itu jurusan Taklim Lughah Arabiyah Ligor Natikin Biha atau pendidikan bahasa Arab seperti itu. Calon dosen Lalu, bahasa Arab, Masya Allah. Amin. Amin. Kalau sakit, apakah ada fasilitas bantuan untuk berobat? Masya Di sini Allah. semuanya gratis. Semuanya gratis. Mau dioperasi segala. Ustaz, di sini gratis. Ustaz, Obat saya gratis. pengalaman, Gitu. Ustaz. Saya pengalaman. Enggak. Saya pengalaman. Sempat beberapa kali sakit ya. Sakit, Iya. beberapa kali sakit juga pernah di scan punya seperti batu ginjal gitu di sana. Itu benar-benar di CT scan. Kalau Ustaz pernah lihat di tim-tim klub Barcelona itu ada yang scan itu buat kesehatan. Siapa? Yang di Barca atau di mana lah, di tim-tim sepak bola tuh sebelum mereka masuk bermain tuh ada dites kesehatan semuanya itu. Itu kan kalau di Indonesia sangat sedikit yang punya fasilitas itu. Di Arab Saudi tuh Masya Allah sangat luar biasa. Termasuk salah satu pelayanan kesehatan paling baik lah di seluruh dunia, dan kita free ya. Kalau di rumah sakit kampus tidak bisa, biasanya dialihkan gitu ya, dialihkan ke rumah sakit lain gitu. Baik. Itu free. Tapi semuanya itu gratis ya. Gratis ya, walaupun keluar gratis di dengan rumah sakit keluar gitu. Ya, free pengantar semuanya. dari kampus. Oh iya, pengantar saja. Baik, Bahkan Kacamata nih kita pecah, itu kita beli, bawa struknya diganti. Seperti itu. Butuh kursi roda bagi istri yang dari berkebutuhan mahasiswa khusus, gitu ya. itu juga melahirkan. sama. Ya. Bawa istri kita ke sini nih, mau melahirkan, gratis. Udah ditanggung, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan di sini ketika prestasi nilainya itu mumtaz 2 semester berturut-turut selama 1 tahun itu kita dapat hadiah. Masya Allah, uang rial gitu. Baik, Ustaz. Satu lagi pertanyaan, Ustaz. Lulusan S1 rata-rata orang Indonesia berapa tahun? Di sini untuk S1 4 tahun seperti itu. Dan jumlah mahasiswa asing di Universitas Islam Madinah itu sekarang 50-50 ya, 50% orang Saudi, 50% orang asing. Nah, paling banyaknya itu orang asing itu Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, sekarang sekitar 1.200 mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah. Baik. S1. Apakah ada sistem dropout? Apakah ketat belajar di sana? Ada sistem dropout? Sebetulnya kalau untuk kehadiran di sini ya sangat ketat sih, bisa dikatakan sangat ketat. Kita tidak boleh banyak bolos. Kalau lebih giab kita atau bolos kita udah lebih daripada 25%, itu sudah tidak bisa ikut ujian semester seperti itu. Dan itu jadi ya kita di sini kita cuma belajar, bulanan dikasih, makan disubsidi, asrama gratis, listrik gratis. Ya kalau nggak lulus atau nggak ini itu keterlaluan gitu. Kalau kita nggak ada kerjaan atau apa, nggak ada beban. Istilah kasarnya mah ya, istilah kasarnya kita digaji untuk belajar, Ustaz. Digaji untuk belajar. Iya, betul. Kita digaji untuk belajar. Betul, Masya Allah. Baik. Walaupun libur nih, kita pulang libur ke Indonesia selama 3 bulan. Gaji kita tetap jalan. Biasa. Alhamdulillah. Itu ke rekening, Ustaz? Rekening kita di sini dikasih rekening Saudi. Jadi kita bisa ngambil uang dari rekening itu gitu. Walaupun kita di Indonesia, kita bisa narik langsung rupiah. Biasa. Luar biasa. Baik. Ada santri Ustaz akhwat Ihsan juga. dan Ustaz Charlie. Yang atas lulus, Ustaz. Oke. Rencana setelah lulus berharap akan bekerja di mana atau melakukan pengabdian sebagai apa? Ustaz Ihsan dulu, silakan. Aduh. Lulus. Intinya apa ya? Mau apapun jadi nanti gitu ya. Mau jadi apapun nanti saya, yang penting dakwah tetap harus jadi nomor 1 karena itu panggilan hati, bukan profesi, Ustaz. Gitu. Jadi kalau istilahnya kan harta itu ada zakatnya,
maka begitupun ilmu juga ada zakatnya. Jadi ketika sudah sampai nisab, ya harus disampaikan, harus dikeluarkan. Begitupun nanti apapun profesinya, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, tetap harus dakwah ke semua orang, karena mereka mungkin intinya haus akan ilmu gitu ya, yang kita pelajarin dan sebagainya. Gitu Ustaz. Itu sih intinya. Kalau saya mah ya gitu. Baik. Bisa Soli. Tafadhol Ustaz. Apakah jadi dosen di sini atau lanjut S3 di sini atau seperti apa Ustaz? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Seperti itu. Ya tentunya kita setelah kuliah di sini, lulus di sini, pemerintah Arab Saudi itu nggak minta pengabdian atau apa harus membela Saudi, nggak ada. Pemerintah Saudi mintanya udah sebarkan Islam seluas-luasnya ke seluruh alam seperti itu. Ya tugas kita dakwah ke seluruh masyarakat di dunia, khususnya kita di Indonesia seperti itu. Dan kami, masya Allah, beasiswa di Darut Tauhid, beasiswa DT Peduli, kami dari umat dan kami juga harus kembali kepada umat. Masya Allah. Para pejuang ini. Baik Ustaz, kita lanjut cicil pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Ada santri akhwat nggak? Bisa untuk akhwat tidak? Kalau di Universitas Islam Madinah itu tidak ada santri akhwat. Universitas Islam Madinah khusus untuk ikhwan. Tapi di Saudi Arabia itu banyak kampus-kampus, ada sekitar 23 atau 24 kampus yang menerima mahasiswa luar untuk bisa kuliah di Saudi seperti itu. Nah, ada juga yang khusus perempuan, namanya Princess Noura University, itu di Riyadh. Dan itu semua fasilitasnya itu sama. Jadi standarisasi fasilitas beasiswa di Saudi itu disamakan seperti itu. Paling yang beda nanti asramanya, mungkin asramanya khusus untuk perempuan lebih bagus. Di dalamnya juga ada kereta tanpa masinis. Jadi saking luasnya itu ke sana kemari nggak bisa kita jalan, pakai kereta mereka seperti itu. Dari gedung ke asrama pakai kereta. Kereta otomatis, dan itu semuanya gratis seperti itu. Khusus untuk perempuan di Princess Noura University. Kalau di King Abdul Aziz University di Jeddah itu ada perempuan, laki-laki dan perempuan. Lalu di Ummul Qura juga di Mekah itu ada laki-laki dan ada perempuan seperti itu. Tapi biasanya di kampus-kampus lain itu penerimaan mahasiswa asingnya itu sedikit. Paling orang Indonesia sekarang di Ummul Qura itu ada 33 orang gitu. Di King Abdul Aziz juga nggak jauh beda gitu. Nah, di Universitas Islam Madinah orang Indonesia ada 1.200. Masya Allah. Seperti itu. Nah, adakah yang suaminya di Universitas Islam Madinah, yang istrinya di Princess apa tadi? Ada. Gitu. Gini, ada yang suaminya di Universitas Islam Madinah, istrinya di Universitas Thaibah. Universitas Thaibah ini ada di samping Universitas Islam Madinah. Masih di Madinah, satu kota gitu lah. Jadi istrinya kuliah, suaminya juga kuliah. Seperti itu. Istri Antum kuliah? Istri Ana baru nikah kemarin. Oh, Masya Allah. Jadi masih kuliah tapi di Indonesia. Kita nanti ke sini. Aduh, ya salam. Baik. Nanti Zoom-nya direkam ya. Nanti Ustaz Dede mohon bantuan nanti rekamannya tadi upload di YouTube. Boleh lah. Baik. Oke, untuk liburannya bulan apa? Lalu berapa bulan? Biasanya tahun-tahun kemarin kita dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Baru perubahan nih mulai tahun ajaran baru ini. 1 tahun jadi ada 3 semester. Atau dalam kalau kita di Indonesia zaman dahulu mungkin adik-adik belum tahu, ada namanya catur wulan. Ya, setahun itu ada 3 semester gitu. 3 catur wulan. Nah, biasanya liburnya itu antara Syawal sampai dengan Zulhijjah. Dzulhijjah, betul, 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena di sini pakai kalender akademik Hijriah, bukan pakai Masehi seperti itu. Jadi yang intimad atau yang dipakai di sini itu pakai kalender Hijriah. Masya Allah. Ustaz Ihsan, bagaimana mengatasi rasa rindu kepada keluarga atau kampung halaman? Silakan Ustaz. Kan sekarang mah udah ada HP, Ustaz. Ada video call ini, bisa video call, bisa telepon kan? Gitu, udah. Terus lagi pula kan kalau memang nggak bisa, ini orang tua ya, perantara untuk mengantarkan rasa rindu ya doa Ustaz itu. Apalagi kan kalau kita waktu kuliah di sana dekat dengan Raudhah gitu ya, dekat dengan Raudhah di samping di makam Nabi. Masya Allah. Itu
Masya Allah, kalau kita kangen Masya orang Allah. tua itu biasanya, kalau saya pribadi suka ya kalau doa aja gitu. Gitu sih. Kalau udah Ustadz Ihsan, mungkin saya bisa menambahkan. Fadhal. Sekarang kalau semua mahasiswa Universitas Islam Madinah sekarang ketika kita di sini jadi mahasiswa, kita bisa mengundang orang tua ke sini atau kerabat ke sini. Namanya visa ziarah seperti itu. Nah, visanya gratis, tinggal kita bayar tiketnya aja. Tiket pesawat. Ya, dan tinggal di sininya aja seperti itu. Itu fasilitas dari kampus. Itu yang Masya Allah tabarakallah. Kita bisa mengundang orang tua kita untuk bisa umroh ke sini. Bisa tinggal beberapa bulan di sini. Ya menarik Ustaz. Iya, Kebayangnya itu gini. Iya. Ana ini kan penyelenggara umroh ya. Iya. Sekarang harga kan 26, Iya. 27 itu yang paling low Ustaz. Iya, betul. Kebayang kalau hanya tiket pesawat itu, tiket pesawat lagi tinggi sekarang. Iya, 14, 15 ya. Berarti hampir setengahnya kan. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz, ada yang menarik nih dari komite nih, dari Bapak Penny, mohon Bapak Penny. Boleh tahu amalan dan niat awalnya sebelum belajar di sana? Ustaz Ihsan. Apa Ustaz? Ustaz Ihsan dulu silakan. Amalan Ustaz. Silakan. Izin menjawab Ustaz. Jadi saya tuh teringat waktu masih jadi Silakan Ustaz. mahasiswa waktu masih belajar di SMKDT, itu ada suka dengerin motivator dari Kang Amir, Kang siapa? Lupa lagi namanya. Kang Amir. Aduh, lupa. Yang suka pakai sepeda itu loh. Ustaz, siapa namanya? Oh, Mas Amri. Ya, Mas Amri. Amri. Ya. S2. Amri, S2 ya. Amerika. Ya, Mas Rukul Amri. Nah, itu kan sering tuh ngisi motivasi di kelas itu ya, pas waktu belajar itu. Saya masih ingat sampai sekarang tuh kata-katanya. Mintalah doa ke siapapun katanya, ke setiap orang, karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan. Itu sampai sekarang saya ingat. Dan mulai dari sana itu ketika saya ingin punya cita-cita ya untuk belajar di Madinah, setiap ketemu misalkan guru atau waktu itu ketemu AA ataupun ketemu siapapun, bahkan yang waktu itu saya minta bantuan ataupun yang saya bantu itu pada akhirnya saya minta bantuan minta doa gitu, saya minta doanya ya begini-gini, pengen mau kuliah di sini gitu, kuliah di Madinah, minta doanya gitu, saya paling itu sih. Terus juga niat juga harus lurus, ingin mengangkat kebodohan gitu ya, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Terus yang kedua juga ingin mengajarkan agama jangan jauh-jauh lah, yang penting diri sendiri juga diri sendiri hafal dulu, diri sendiri paham dulu, baru yang kedua keluarga gitu, mengangkat derajat keluarga dengan memahamkan mereka agama gitu. Yang ketiga baru kecamatan ataupun di sekitarnya gitu Ustaz. Masya Allah. Ustaz, karena waktu kita pendek, Ustaz ke pertanyaan yang lain Ustaz ya. Boleh. Ustaz yang lain. Apakah pengumuman kelulusan atau ketidaklulusan berkas sama dengan pengumuman perguruan lain, misalnya setiap Juni mulai kuliah? Nah, pengumuman Ustaz, tentang untuk pengumuman kelulusan itu nanti ketika kita melakukan pendaftaran kan ada nomor pendaftaran, itu bisa diperiksa di websitenya. Apakah pendaftaran kita sedang diproses ataukah pendaftaran kita sedang dicalonkan untuk keterima, ataukah pendaftaran kita keterima atau pendaftaran kita tertolak. Itu bisa dicek setiap hari di website seperti itu. Nanti untuk yang pendaftarannya yang keterima siapa-siapa aja, nanti juga biasanya rame ikuti saja terus di Instagram PPMI Madinah. Nah, itu betul. PPMI Madinah juga bisa mengakses untuk Universitas Ahwat ya, Ustaz ya? Ya, silakan di situ juga ada juga IG Instagram untuk PPMI Saudi. Nah, PPMI Saudi ini merepost banyak berbagai universitas di Saudi Arabia seperti itu. Itu lebih umum lah seperti itu. Nah, untuk Ahwat, apakah masih ada ketentuan harus didampingi oleh mukrim selama di belajar? Nah, untuk ini beda-beda setiap universitas. Sekarang di Princess Noura University sudah tidak lagi seperti itu. Asalkan syaratnya satu, ketika datang ke Saudi didampingi oleh mahramnya. Karena di sana tuh kayak
di pesantren gitu loh. Hmm. Kampusnya gede, nggak boleh keluar. Seperti itu. Gede, dalam kampusnya aja ada kereta seperti itu. Seperti itu. Di beberapa kampus masih harus pakai muhrim, di beberapa juga enggak. Seperti itu. Itu dilihat saja dari ketentuan kampusnya masing-masing. Universitas untuk akhwat IG-nya apa, Ustaz? Masih di PPMI itu Di ya? PPMI Saudi aja dibuka, nanti ada namanya Haidrah ya. PPMI Haidrah. Ya, di situ itu khusus mahasiswi yang berada di Saudi. Seperti itu. Pak Ustadz, untuk persyaratan yang disalin ke bahasa Arab semua, apakah di sini ada yang bisa bantu untuk menyalin ke bahasa Arab untuk pemberkasan? Nah, itu di pemberkasannya harus diterjemahkan ke bahasa Arab dan harus penerjemah resmi tersumpah. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa ngechatting saya lewat WhatsApp. Nanti Pak Dede bisa share nomor WhatsApp-nya. Ya betul, silakan bisa ditanyakan kepada Dede. Ya, untuk lebih lengkapnya. Baik, Ustaz Ihsan, kita sudah berada di jam 5 waktu Madinah dan jam 9 waktu Indonesia Barat. Silakan closing terlebih dahulu dari Ustaz Ihsan. Tafadhol Ustaz. Ala kulli hal, Bapak Ibu Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah di akhir kalam, sudah di akhir majelis. Pada akhirnya yang kita cari adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Bapak Ibu semua ingin anaknya atau saudaranya untuk belajar di Madinah, maka niatkan dari sekarang untuk karena Allah ingin anaknya bisa paham, bisa mengamalkan agama yang dia pelajari. Karena sebetulnya kalau kita pikir-pikir bersama, mau dimanapun kita belajar, kalau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sia-sia. Nggak ada harganya. Dan dimanapun kita belajar, kalau pada akhirnya kita tidak bisa bermanfaat untuk banyak orang, maka ilmu kita tidak ada manfaatnya. Maka dari sekarang, mulaikan tumbuhkan niat untuk ikhlas karena Allah, untuk mengangkat derajat dan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita semua. Begitu, Bapak Ustadz. Baik, Ustaz Ihsan, terima kasih atas closing-nya. Sekarang dari Ustaz Sholih. Tafadhol Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung kepada niatnya. Ketika ibu bapak ingin anaknya bisa kuliah ke Universitas Islam Madinah, silahkan diluruskan niatnya. Lalu ketika adik-adik mau kuliah ke sini, diluruskan niatnya, dan juga dengan ikhtiar yang maksimal, dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, bertanya, bahkan yang ke saya ada yang sebulan sekali, seminggu sekali bertanya, Ustaz, gimana sudah dibuka pendaftaran dan lain sebagainya. Semuanya itu saya juga daftar ke Madinah ini sampai 3 kali. Masya. Baru yang ketiga saya baru keterima. Sebelumnya tadi itu di Sudan dulu? Sebelumnya saya di Sudan. Daftar 2015 ditolak, 2016 ditolak, 2017 ditolak. 2018 saya daftar lagi yang keempat, tapi yang saya keterima alhamdulillah setelah 3 kali daftar itu, yang ketiga. Masya Allah. Jadi terus berjuang, karena untuk daftar di Universitas Islam Madinah ini maksimal pendaftaran usia 25 tahun dan usia ijazah SMA tidak lebih daripada 5 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sholih, Ustaz Ihsan yang sudah memaparkan begitu banyak. Dan ayah bunda wali santri pun beberapa undangan yang bergabung di sini. Terima kasih atas silaturahimnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Barangkali ada tambahan dari Pak Dede terlebih dahulu sebagai yang menyelenggarakan kegiatan. Dari Ustaz Dede terlebih dahulu, Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, silakan. Bismillah, Ustaz mohon maaf masih belum bisa buka kamera. Untuk ayah dan bunda, bagi putra-putranya yang nanti berminat untuk bisa mendaftar ke UIM, insya Allah kami sudah menyiapkan begitu ya, Ustadznya dan juga berkenan persiapan-persiapannya begitu. Insya Allah nanti SMKDT akan berupaya membantu para santri-santrinya untuk bisa kuliah di sana begitu, Ustaz. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz Dede. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Alhamdulillah sudah
menyampaikan juga keseriusan dari pihak sekolah, bahwasanya akan membimbing ataupun mendampingi santri-santri SMK Darut Tauhid khususnya, dan yang entah ada juga SMA Darut Tauhid misalkan, nanti kita bisa sama-sama berbagi informasi. Mohon disimak apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Ihsan, oleh Ustaz Sholi, bahwasanya tentang urusan niat, tentang tawakalnya kita, itu betul-betul menjadi fondasi diri kita. Saya ingat juga Ustaz Ihsan ketika diajak siaran di MK pagi waktu. Jadi betul-betul tadi juga sempat disampaikan di awal bahwasanya nggak nyangka-nyangka kita yang datang ke sini itu ya saja, yang keterima Ustaz Sholi juga itu sampai 3 kali mencoba. Jadi betul-betul kita jangan patah arang. Andai kata Allah belum menakdirkan, boleh jadi perlu kesabaran. Karena amalan juga harus dipraktikkan, berbagai amalan. Ada amalan syukur, ada amalan sabar juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa seperti majelis. Subhanallah wa bihamdika. Dari Masjid Nabawi Madinah, saya Ustaz Sholi. Di sini juga ada Pak Habib, di sini juga ada Pak Halim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah bunda wali santri ataupun santri nanti yang menyimak sambil menikmati ibadah ke tanah suci, ayah bunda juga bisa survei ke Universitas Islam Madinah ataupun universitas lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah. Nuhun, Pak Dede. Mohon sami-sami.